Ya, Anda kembali bersama kami dalam Creative Money, masih bersama Bapak Iwan Dahlan, Ibu Rani Sumarni, dan juga Pak Hans Kuy. Kembali kita membahas mengenai investasi emas. Ini kemudian kita tahu bahwa ngomong-ngomong emas, ada juga terkait dengan perhiasan emas. Nah, ini dari zaman dulu, mungkin dari zaman nenek kita, bahwa investasi emas yaitu perhiasan emas gitu. Nah, ini bagaimana kita mengubah mindset itu, bahwa karena kalau kita tahu perhiasan itu akan ada atau nilainya akan turun karena ada proses dari pembuatan emas itu. Nah, ini bagaimana kita mengubah mindsetnya sebenarnya Pak Hans terkait dengan lebih baik berinvestasi dengan emas logam mulia dibandingkan perhiasan? Iya, memang kalau kita lihat gitu ya, orang tuh kalau kita beli perhiasan itu ada biayanya, karena ada biaya diubah ya gitu, sehingga ada cost di sana. Sehingga waktu kita jual nanti udah terpotong cost itu, sehingga bisa investasinya nggak optimal gitu. Tetapi memang harus kita perhatikan juga, orang di Indonesia itu membeli emas. Jadi kalau di daerah-daerah itu begitu dia panen punya uang, dia beli emas gitu. Begitu nanti mau nanam lagi, emasnya dibawa ke Pegadaian, digadein, dapat uang, dia olah lagi gitu untuk tanaman mereka atau bisnis mereka di sana gitu. Nah, tetapi memang ada sesuatu psikologi yang cukup penting ya, yang harus kita hadapi ketika meminta orang berubah gitu, daripada emas perhiasan berubah jadi emas yang bentuk fisik batangan gitu ya. Karena kalau di daerah itu orang kalau mau kondangan atau acara keluarga gitu kan, itu penting bawa emas gitu ya. Jadi mereka akan tebus, kemudian emasnya dipakai, kemudian ditunjukin ke saudaranya gitu. Makin tebal emasnya kan makin kelihatan, oh ini dia udah berhasil sukses nih gitu. Jadi ada fenomena seperti itu di beberapa daerah yang kita hadapi gitu. Nah, tetapi memang kalau di perkotaan orang kan cenderung ya nggak penting sih penampilan kelihatan seperti apa, yang penting saya punya logam mulia 1 kilo lebih ya. Iya. Kalau kita berbicara mendapatkan atau bagaimana mendapatkan keuntungan dari investasi emas, tentunya kita berbicara kapan sih sebenarnya saatnya kita membeli emas, saatnya kita menjual emas. Mungkin dari Pak Iwan dulu. Tujuan kita harus melihat tujuan awal berinvestasi. Berinvestasinya seperti apa gitu kan. Kalau jangka pendek memang mungkin pilihnya saham gitu ya. Nah, balik lagi ke masyarakat ketika mau berinvestasi, dia mau seperti apa. Kalau dia inginnya melindungi nilai, melindungi kekayaannya atau dana yang dia miliki, maka disimpanlah ke emas sebenarnya. Jadi ketika disimpan ke emas, mungkin balik lagi seperti yang disampaikan Pak Hans tadi, bahwa pada bulan Maret biasanya kan harga emas ini berkorelasi negatif, kebalikan dengan pasar saham Amerika nih. Ketika pasar saham atau bond treasury yield-nya Amerika naik, biasanya harga emas koreksi. Ketika turun, berkoreksi di harga di saham Amerika, biasanya harga emas akan naik. Bulan Maret kebalikan. Bulan Maret itu harga saham Amerika turun, sementara harga emas juga ikutan turun. Kenapa? Karena pada saat itu banyak broker dan trader Amerika, perusahaan-perusahaan saham yang kena margin call dan akhirnya melikuidasi cadangan emasnya. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mengejar investasi jangka pendek, dia menyimpan atau melindungi nilai kekayaan mereka, dana yang mereka miliki ke emas juga, untuk sewaktu-waktu mereka gunakan bila keadaan terdesak gitu kan. Nah, itu yang kami ingin sampaikan ke masyarakat, bahwa masyarakat bila ingin melindungi nilai kekayaan atau dananya mereka, larikan ke emas. Sebagai contoh misalnya ada orang memiliki tabungan atau pendapatan 5 juta lah ya per bulan, kemudian mereka menabung misalnya 500 atau 1 juta setiap bulan. Kan biasanya dia kumpulin tuh 1 juta bulan ini, 1 juta bulan depan. Nah, kami menyarankan tabungan ini atau dana yang seperti ini yang mereka konversi ke emas. Jadi mereka melindungi nilai kekayaannya gitu, melindungi daya belinya mereka. Jadi karena kan kita tahu bahwa emas ini kan sebenarnya menjaga dari inflasi. Nah, Bu Rani, Anda sendiri tanggapan Anda tadi ya, bahwa ini ya tadi kalau kata Pak Iwan, ya nggak perlu, ya nyicil lah sedikit-sedikit paling tidak uangnya untuk ditabungkan untuk membeli emas, karena nggak perlu nunggu harganya tinggi, harganya rendah baru berinvestasi emas sebenarnya. Ya.
Oke, mungkin kalau dari saya gitu ya, terkait kapan sih harus nunggu-nunggu gitu ya, atau misalnya mau kapan aja. Nah ini sebenarnya sama. Jadi konsep investasi itu kan kebanyakan daripada nunggu akhirnya kan tidak jadi gitu ya. Jadi memang harus dimulai dari sekarang. Jadi kalau misalkan ini saat yang tepat untuk jual atau ini saat yang tepat untuk beli. Sedangkan kita nggak tahu nih dalam kondisi sekarang ini harganya akan naik terus atau enggak. Jadi harus dimulai aja dulu dari sekarang gitu untuk menabung emasnya. Itu sebagai alternatifnya. Jadi memang dimulai bisa kapan aja, baik itu jual ataupun beli bisa kapan aja. Tergantung dari goalnya si customer-nya sendiri. Jadi balik lagi kalau untuk emas memang investasinya lebih ke jangka panjang. Kurang lebih begitu sih. Iya, jadi harus dimulai dulu aja gitu. Beli emasnya sekarang. Apalagi kalau misalnya sekarang kan ada bareksa emas, udah mulai cicilannya mulai bukan cicilan, nabungnya 10.000 bisa loh. Oke, baik. Mulai dari sekarang ya, dicicil dulu atau langsung aja beli, nggak usah tidak mulai berinvestasi lah saat ini. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan ini ya, karena investasi apapun kembali lagi pada tujuan Anda berinvestasi. Tetaplah di Creative Money.